Kemajuan peradaban tidak pernah menjamin kesejahteraan. Berjuang menyambung hidup di tengah perkotaan jauh dari kata nyaman. Industri memang semakin maju, tapi di sisi lain, lingkungan pun semakin terpuruk. Polusi semakin menjadi-jadi. Jutaan ton sampah menjulang tinggi. Hari ini, fakta tersebut tidak terhindarkan. Sehingga kami ingin mencari sebuah jawaban. Adakah mata air harapan untuk masa depan? Selamat datang di kota Gresik. Gresik memiliki lebih dari 6.000 industri yang beroperasi setiap harinya. Jadi tidak heran jika sektor industri di Gresik memiliki peran penting dalam memacu perekonomian nasional. Tentunya hal tersebut merupakan sebuah prestasi. Tapi ironisnya, banyak permasalahan lingkungan yang terabaikan. Pencemaran udara tidak terhindarkan di kota ini, di mana rata-rata indeks kualitas udara menunjukkan tingkat sedang hingga rentan. Dan di titik paling tinggi ada di tingkat tidak sehat. Hal ini dapat terjadi karena aktivitas industri yang tinggi, sehingga menghasilkan emisi karbon yang berlebih. Tidak hanya pencemaran udara, tapi permasalahan sampah juga tidak ada habisnya. Pengolahan sampah, baik sampah rumah tangga maupun industri, masih jauh dari kata layak. Sampai-sampai tempat pembuangan akhir di Kelurahan Ngipik dinyatakan overload dan tidak sanggup menampung sampah yang bertambah 720 meter kubik atau sekitar 200 ton per hari. Tentu saja, fakta-fakta tersebut terdengar miris, namun bukan berarti tanpa harapan. Di kota yang penuh akan polusi, terdapat sebuah desa yang menciptakan perubahan, sebuah revolusi di tengah industri. Sibe sebenarnya dulu kampungnya itu sebenarnya kampung tidak tertata ya. Jadi bentuk kampungnya itu sudah gersang dan terasa panas. Awal kita menjabat sebagai pembina Karang Taruna. Nah, dari awal itu kita coba mengajak generasi muda untuk lebih peduli ke lingkungan. Anak-anak Karang Taruna itu ada support. Akhirnya kita bermain-main untuk menanam pohon. Begitu setelah menanam pohon, kita lihat
kok sampahnya tidak tertata ya kan gitu. Nah dari situ akhirnya kita punya pemikiran gimana caranya ya agar kita sampah ini bisa terkelola. Nah, awal dari situ kita membuat ekobrik. Dari ekobrik itu kita kembangkan menjadi pilaran. Dan ini untuk khusus sampah residu ya. Jadi bentuk sampah residu. Dan ini setelah penuh padat baru kita cor, kita jadikan pilaran. Seperti kayak ini sudah jadi pilaran. Ini sudah jadi pilaran. Jadi nah ini kan ada bekas cor-coran gini. Kalau sudah padat baru kita cor. Jadi ini dalamnya isinya full sampah residu ya. Sampah residu, kantong kresek, plastik saset itu. Kita masukkan sini semua. Dari pilaran akhirnya kita berlari ke organik. Nah, dalam pengolahan sampah organik sendiri ini kita kelola menjadikan komposter. Ini adalah bentuk dari pengomposan ya. Jadi semua tanaman organik, sampah organik itu kita jadikan pupuk kompos. Nah ini nanti kita kedepannya akan dibuat menjadi kompos blok dan itu akan menghasilkan nilai jual. Kedepannya gitu. Untuk saat ini memang kita diaplikasikan sebagai media tanam, tapi nanti langkah berkelanjutannya itu akan dibuat kompos blok dan kita jadikan nilai jual. Jadi dikumpulkan dari sampah-sampah warga ya. Yang bekas sayur, makanan, itu bisa kita jadikan kompos ya. Kalau kulit buah itu termasuk nggak Pak? Kulit buah juga termasuk. Bisa. Ini bentuk biopori lah kayak gini, ini sudah waktunya panen ini Mbak. Iya. Jadi kalau dia udah benar-benar menjadi kayak tanah itu berarti sudah waktunya panen ya. Dan di sini kita ada biopori 86 biopori dan 15 tong komposter, terus 150 komposter lombok. Kayak itu komposter lombok ini. Ini komposter lombok. Dari sampah organik warga bisa dimasukkan ke sini untuk dijadikan kompos. Nah, jadi di Kampung Siba ini 100% sampah organiknya sudah bisa terkelola dan tidak terbuang di TPS atau di TPA. Bersama Pak Umaya dari DLH Kabupaten Gresik mengajak untuk dijadikan satu kampung kawasan, yaitu kawasan Zero Waste, karena ada pengolahan sampahnya. Dari situ akhirnya kita berkolaborasi dengan Ekoton, Patiro, sama Re, dan Bank Sampah Si Cantik Cerdas. Kami sangat bersyukur sekali ya, merasa terbantu dengan hadirnya Kampung Siba, dan ini memang menjadi ikon dalam hal kolaborasi dan sinergisitas. Sampah itu ya tidak lagi menjadi tanggung jawab dari pemerintah, dalam hal ini DLH, tapi tanggung jawab dari warga masyarakat setempat. Alhamdulillah di Kampung Siba ini itu semua bisa terwujud di situ. Kita sebagai DLH merasa sangat berterima kasih sekali karena sampah yang dihasilkan di Kampung Siba itu bisa diselesaikan sendiri di Kampung Siba itu sendiri. Tidak hanya kami dari DLH ya, ada dari Pertamina Lubrikan, dari kalangan pengusaha ya, terus ada lagi dari Ekoton pegiat lingkungan, ada dari Patiro ya, itu semua ikut bantu di Kampung Siba sini, dan ada juga relawan Eco Engine. Setelah sosialisasi yang dilakukan, begitu warganya support, akhirnya kita semakin memperdalam untuk apa sih Zero Waste itu kan. Kampung Siba ini sebenarnya kampung yang unik ya.
Jadi di sisi lain kampung ini ada di tengah kota dengan suhu atau cuaca Gresik yang panas, tapi ternyata kampung ini bisa menyajikan atau menyuguhkan atmosfer yang sejuk gitu. Karena di sini kan banyak tanaman. Problemnya sekarang kan di Gresik itu adalah sampahnya menumpuk gitu. Dan masalah utama atau problem utama itu adalah masyarakat tidak memilah sampah. Nah, kita ingin Kampung Siba Klasik ini menjadi pilot project untuk bisa mengkampanyekan gerakan pilah sampah sejak dari sumber atau sejak dari rumah. Nanti mungkin ada program adopsi biopori langsung. Iya. Enggak. Ya itu kok. Mas kalau minumnya biopori enggak pernah. Soalnya yang mana Mbak Dina kita berdalam. Terus kemarin saya minta vertikal garden di situ sama Pak RT nggak boleh. Soalnya Pak RT mau bikin hidroponik. Ya. Minum dulu ini. Pak RT ya biar tahu RT. Kemarin saya minta vertikal di situ nggak mau ya buat hidroponik ya. Terus Bu, kemudian untuk ini Bu, apa namanya pemanfaatan kompos sudah diaplikasikan ini kembali tanaman baru tuh. Nah, Ya mendapat panen. Mas dulu, pertanyaan terakhir menurut jenengan zero waste itu apa? Tanpa sampah. Zero waste tanpa sampah. Terus Yang bebas sampah plastik. oh, Yang mencemari lingkungan. oh yang benar. Teruslah kita beri tepuk tangan ya, tim semangka. Sampun Bu. Sampun gitu aja dari saya tentang Pernah menyangka nggak Pak RT, kampung Siba bisa sampai hari ini? Tidak pernah menyangka kalau Kampung Siba ini bisa terwujud sebagai suatu kampung yang menjadi kampung Yeruwis ya. Itu awalnya kita ya cuma sekedar main-main ya, dan mencintai lingkungan lah gitu. Terus ngajak orang-orang sekitar. Iya betul. Harapannya Kampung Siba bisa menjadi suatu kampung edukasi dan bisa membina di kawasan-kawasan yang lain, Mbak. Jadi untuk sebagai pilot lah, sebagai pilot kita bisa kalau diajak dari daerah manapun agar minta pembinaan tentang Yeruwis dari Ekoton, Patiro, Kampung Siba dan Dela Kabupaten Gresik juga siap untuk melakukan pembinaan. Kampung Siba menunjukkan kepada kita kepedulian terhadap lingkungan adalah langkah kecil menuju perubahan yang besar. Jika langkah perubahan tidak segera kita ambil, maka pertanyaannya adalah siapkah kita akan dampaknya?